Perkenalkan, nama saya Jovita Enda Santoso dengan NPM akhir 391. Di sini saya akan menjelaskan profil dari PT Bank Sinarmas Tbk. PT Bank Sinarmas Tbk didirikan pada 18 Agustus 1989 dengan nama PT Bank Sinta Indonesia. Bank memperoleh status sebagai bank umum devisa pada tahun 1995. Perjalanan bank memasuki babak baru setelah PT Sinarmas Murti Alto Tbk, perusahaan yang bergerak di sektor jasa keuangan yang berada di bawah kelompok usaha Sinarmas, mengambil alih sebanyak 21% saham di PT Bank Sinta Indonesia pada tahun 2005. Nah, pada Desember 2006, bank berganti nama menjadi PT Bank Sinarmas. Pada 13 Desember 2010, Bank Sinarmas resmi menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO. Bank Sinarmas menyediakan berbagai layanan perbankan dan keuangan, termasuk tabungan, deposito, pinjaman, kartu kredit, dan layanan digital seperti internet banking. Menganalisis liabilitas pada laporan keuangan seperti yang ditentukan dalam gambar tersebut, yakni laporan keuangan PT Bank Sinarmas Tbk per 31 Desember 2024. Untuk liabilitas segera, utang lancar dalam waktu sangat pendek, diketahui pada tahun 2024 sebesar 178.778, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 167.982. Untuk simpanan dari pihak berelasi dan pihak ketiga dengan jumlah pada tahun 2024 37.897.415. Pada tahun 2023 35.142.585. Simpanan dari bank lain pihak ketiga pada tahun 2024 66.760, sedangkan pada 2023 sebanyak 300.027.445. Untuk efek-efek yang dijual dengan janji beli kembali pihak ketiga pada tahun 2024 879.455, pada tahun 2023 1.051.717. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Kewidianti dengan NPM 24013010085. Sini saya akan melanjutkan soal dari liabilitas yang telah dianalisis. Nah, yaitu ada utang pajak pada tahun 2024 sebesar 52.719.000, lalu pada tahun 2023 sebesar 52.572.000. Nah, itu kewajiban pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan. Tetapi di tahun 2024 ini pajaknya itu stabil dibandingkan tahun 2023, yang berarti manajemen pajak itu cukup konsisten. Lalu di liabilitas akseptasi di tahun 2024 sebesar 38.160, lalu pada tahun 2023 sebesar 79.880 rupiah. Nah, jadi di liabilitas akseptasi ini kewajiban dari transaksi akseptasi yang biasanya terkait vessel ekspor atau impor. Lalu
ini juga menunjukkan pengurangan aktivitas perdagangan luar negeri atau restrukturisasi portofolio. Lalu selanjutnya ada liabilitas beban yang masih harus dibayar, yaitu pada tahun 2024 sebesar 40.216.000. Lalu pada tahun 2023 sebesar 43.816.000. Nah, biaya-biaya yang sudah menjadi kewajiban tetapi belum dibayar seperti gaji, bunga, dan lain-lainnya. Lalu beban biaya-biaya yang sudah jadi kewajiban tapi belum dibayar itu contohnya seperti bunga tabungan, gaji karyawan, atau tagihan layanan. Lalu ada liabilitas imbalan kerja jangka panjang, di mana kewajiban perusahaan kepada karyawan itu dalam jangka panjang seperti pensiun dan manfaat pasca kerja. Nah, jadi kewajiban perusahaan ini terhadap manfaat karyawan jangka panjang ya. Lalu yang misalnya itu kan pensiun sama pesangon. Di tahun 2024 itu terdapat 34.220.000. Lalu pada tahun 2023 sebesar 32.220.000. Lalu selanjutnya ada obligasi subordinasi bersih yang merupakan pinjaman jangka panjang yang memiliki prioritas lebih rendah dibandingkan kewajiban lain jika perusahaan dilikuidasi. Nah, ini digunakan untuk memperkuat struktur permodalan. Pada tahun 2024 itu sebesar 497.505.000. Lalu pada tahun 2023 sebesar 496.512.000. Lalu ada liabilitas lain-lain, di mana liabilitas lainnya ini yang tidak dikelompokkan secara khusus yang telah dipaparkan tadi. Seperti utang-utang lainnya yang tidak dikelompokkan khusus itu seperti misalnya provisi, lalu klaim atau penalti. Nah, di tahun 2023 itu ada sebesar di tahun 2024 itu sebesar 399.533.000 rupiah. Lalu pada tahun 2023 terdapat 309.973.000. Nah, setelah total liabilitasnya itu pada tahun 2024 sebesar 40.099.290 rupiah. Lalu pada tahun 2023 sebesar 37.788.908 rupiah. Perkenalkan, nama saya Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192. Nah, di sini saya akan membahas tentang provisi dan kontingensi. Provisi merupakan perkiraan biaya atau kewajiban yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan, namun jumlahnya belum dapat dipastikan. Nah, contohnya tuh kayak kerugian piutang, pajak, PHK, atau seperti pada Bank Sinarmas di sini. Nah, provisi dari Bank Sinarmas ini tuh didapatkan dari pendapatan selain dari bunga. Jadi pendapatan utama bank itu kan dari bunga. Nah, yang masuk ke provisi ini tuh merupakan pendapatan selain dari bunga. Nah, di sini pendapatan operasional lainnya, provisi dan komisi selain dari kredit. Yang sebelah kiri itu untuk tahun 2024 dan sebelah kanan itu pada tahun 2023. Jadi untuk kepentingan. Nah, provisi dan komisi selain dari kredit 502.363.000 dolar. Lalu ada keuntungan kurs mata uang asing bersih 104.588. Lalu ada keuntungan dari kenaikan nilai wajar efek-efek yang diukur melalui laba rugi bersih 5.052. Lalu ada keuntungan dari penjualan efek-efek yang diukur melalui laba rugi bersih 146.827.
Lalu ada penerimaan kembali aset yang telah dihapus bukukan 197.929 dan lain-lain 19.589. Lalu jumlah pendapatan operasional dari selain bunga ini atau pendapatan operasional lainnya di sini berjumlah 3.575.156, di mana hasilnya ini tuh lebih tinggi pada tahun 2024 daripada 2023 yang sebanyak 3.549.384. Lalu selanjutnya kontingensi. Kontingensi itu kondisi yang belum pasti dan baru akan menjadi kewajiban atau keuntungan tergantung pada kejadian di masa depan. Contohnya gugatan hukum, garansi produk, pajak yang bersengketa. Nah, kontingensi ini tuh biasanya kebanyakan itu pada gugatan hukum. Jadi hanya ada dua opsi. Jika kita menang, kita mendapatkan keuntungan, dan jika kita kalah pada gugatan tersebut, maka kita akan rugi. Nah, seperti pada Bank Sinarmas. Nah, di sini ada estimasi kerugian komitmen dan kontingensi sebesar $357 pada 2024 dan pada tahun 2023 $684. Nah, angka ini tuh menunjukkan bahwa bank itu sudah menghitung kemungkinan terjadinya kerugian dari komitmen dan jaminan yang belum pasti terrealisasi dan mengalokasikan cadangan itu pada provisi. Tetapi di tahun ini tuh tidak ada gugatan hukum yang terjadi, dan apabila pada perusahaan ini apabila ada gugatan hukum, maka menurut mereka itu tidak ada pengaruh pada laporan keuangan. Nah, tapi di sini tertulis itu estimasi kerugian komitmen dan kontingensi $357. Nah, ini tuh untuk cadangan. Perkenalkan, nama saya Devina Zara dengan NPM akhir 180. Di sini saya akan membahas tentang soal liabilitas jangka pendek. Soalnya yang pertama itu, PT Sentosa Abadi adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang elektronik. Pada tanggal 31 Desember 2024, perusahaan memiliki beberapa kewajiban berikut. Yang pertama, utang usaha kepada supplier sebesar 80 juta yang akan dibayarkan dalam waktu 2 bulan. Kedua, gaji karyawan yang belum dibayar untuk bulan Desember sebesar 20 juta. Yang ketiga, utang bank sebesar 120 juta dengan rincian yang pertama 30 juta dan jatuh tempo dalam 6 bulan dan 90 juta dengan jatuh tempo 2 tahun lagi. Yang keempat, ada pajak yang harus dibayar sebesar 10 juta. Yang kelima, ada pendapatan diterima di muka sebesar 18 juta rupiah untuk jasa servis yang diberikan dalam 3 bulan pertama tahun 2025. Pertanyaan yang pertama adalah, identifikasilah kewajiban mana yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Yang kedua, hitunglah total liabilitas jangka pendek PT Sentosa Abadi per 31 Desember 2024. Dan yang ketiga adalah, buatlah jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan diterima di muka pada akhir tahun. Untuk jawaban yang pertama adalah yang termasuk liabilitas jangka pendek, tentunya yang pertama ada utang usaha sebesar 80 juta rupiah, yang kedua ada gaji belum dibayar 20 juta rupiah, bagian utang bank yang jatuh tempo dalam 1 tahun yaitu 30 juta, pajak terutang 10 juta, dan pendapatan diterima di muka 18 juta. Untuk total liabilitas jangka pendeknya, untuk menjawab soal nomor 2, dengan menjumlahkan semua yang ada di jawaban soal nomor pertama, yaitu dengan jumlah 158 juta rupiah. Dan yang ketiga, jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2024, yaitu dengan pendapatan diterima di muka di sisi debit sejumlah 18 juta rupiah dan pendapatan jasa di sisi kredit sejumlah 18 juta rupiah. Selanjutnya ada soal provisi, yang soalnya sebagai berikut. PT Aman Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang elektronik. Perusahaan memberikan garansi selama 1 tahun kepada setiap pembelian produknya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, perusahaan memperkirakan bahwa 2% dari total penjualan akan mengalami klaim garansi. Pada tahun 2024, total penjualan produk sebesar 5 miliar. Sampai akhir tahun, perusahaan belum menerima klaim garansi apapun.
tetapi memutuskan untuk membentuk provisi garansi. Pertanyaannya yang pertama adalah, hitunglah jumlah provisi garansi yang harus diakui PT Aman Sejahtera pada akhir tahun 2024. Yang kedua, buatlah jurnal pencatatan untuk membentuk provisi tersebut pada 31 Desember 2024. Dan yang ketiga adalah, jika di akhir tahun 2025 terdapat klaim garansi sebesar 40 juta, buatlah jurnal pencatatannya. Baik, untuk menjawab soal provisi itu, yang pertama adalah perhitungan provisi garansi. Provisi garansi adalah 20% dikalikan 5 miliar, sejumlah 100 juta rupiah. Yang soal nomor kedua yaitu jurnal pencatatan provisi pada tanggal 31 Desember 2024 dengan akun beban garansi di sisi debit sejumlah 100 juta rupiah dan provisi garansi di sisi kredit sejumlah 100 juta rupiah. Dan yang soal ketiga, jurnal saat klaim garansi terjadi di tahun 2025, yaitu provisi garansi di sisi debit sejumlah 40 juta rupiah dan kas atau persediaan di sisi kredit sejumlah 40 juta rupiah. Sini ada soal kontingensi, di mana PT Mapan Sejahtera sedang menghadapi gugatan hukum atas pelanggaran kontrak kerja dari salah satu mitra usaha. Nilai tuntutan yang diajukan adalah 500 juta. Berdasarkan penilaian tim hukum internal dan pengacara, kemungkinan besar 80% perusahaan akan kalah dan jumlah kerugian dapat diestimasi secara andal sebesar 400 juta. Lalu selain itu, PT Mapan Sejahtera juga menghadapi tuntutan pajak dari DJP, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, sebesar 300 juta. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan internal dan mendapat konsultan pajak, kemungkinan besar perusahaan akan menang dan tidak perlu membayar denda. Nah, jadi pertanyaannya itu, pertanyaan nomor 1, manakah dari kedua kasus di atas yang harus diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan? Jelaskan alasannya. Lalu yang pertanyaan kedua, buatlah jurnal akuntansi yang diperlukan untuk kasus yang memenuhi syarat pengakuan. Lalu yang ketiga, bagaimana perlakuan akuntansi untuk kasus yang tidak memenuhi syarat pengakuan? Oke, jadi jawaban dari soal pertama yaitu gugatan hukum mitra usaha yang kemungkinan kalah kan 80%, itu 80%. Lalu estimasi kerugiannya itu sebesar 400 juta. Bisa diestimasi sebesar 400 juta yang bisa diukur, maka diakui sebagai liabilitas kontingensi. Dan sengketa pajak yang kemungkinan besar menang, lalu tidak diakui dan tidak perlu dicatat. Nah, jadi gugatan hukum mitra usaha ini diakui sebagai liabilitas dikarenakan memenuhi dua syarat, yaitu probable dan juga bisa diukur andal. Sedangkan sengketa pajak ini kemungkinan kalah atau rendah ya, perusahaan kemungkinan besar menang. Kan perusahaan itu kan kemungkinan besar menang dan tidak ada estimasi kewajibannya. Ini tidak diakui sebagai liabilitas, tetapi hanya bisa diungkapkan di catatan atas laporan keuangan, itu pun jika dianggap perlu. Lalu di soal yang kedua, jurnal akuntansinya, jurnal akuntansi yang memenuhi syarat ya untuk gugatan mitra usaha. Di sini ada beban kontingensi hukum 400 juta. Lalu utang kontingensi sebesar 400 juta juga. Jadi nah, ini kenapa kok bisa di jurnal beban? Dikarenakan bisa diakui beban itu kemungkinan besar terjadi dan nilainya juga bisa diestimasi. Lalu dicatat dalam periode saat informasi tersedia. Dan di soal ketiga itu perlakuan akuntansi
untuk kasus yang tidak memenuhi syarat atau perlakuan akuntansi untuk sengketa pajak yang. Nah, jadi karena kemungkinan menang atau tinggi, tidak ada kewajiban yang mungkin terjadi, tidak perlu dicatat dalam laporan keuangan. Lalu jika diungkapkan juga cukup disampaikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai informasi tambahan.